Halo pemirsa, senang sekali saya Windy Nenggolan dapat kembali menemani Anda dalam Bingkai Sumatera. Kami akan menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Ya pemirsa, berada di ketinggian 600 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut, serta dikelilingi oleh gunung vulkanik yang masih aktif, menjadikan Tanah Karo sebagai salah satu daerah tersubur di Sumatera Utara. Hal ini pun banyak dimanfaatkan masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan dikenal dengan penghasil hortikultura terbaik sejak dahulu. Lalu bagaimana dataran tinggi ini bisa menjadi penopang pertanian? Berikut liputannya. Tanah Karo Simalem, begitulah daerah ini biasa dikenal. Kabupaten yang menopang roda pertanian hortikultura Sumatera Utara ini memiliki luas wilayah 2.127 km persegi. Daerah ini berada di ketinggian 600 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Tanah Karo dihuni oleh 44.998 jiwa. Dan sebanyak 80% diantaranya berprofesi sebagai petani. Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, masing-masing petani di Kabupaten Karo memiliki lahan pertanian seluas 3.000 meter persegi. Profesi sebagai petani hortikultura di Karo juga telah banyak digeluti sejak zaman kolonial. Menurut Junita Ginting, salah seorang sejarawan dan akademisi Universitas Sumatera Utara, seiring berkembangnya infrastruktur jalan di era kolonial, masyarakat Karo merupakan penopang kebutuhan rempah dan hortikultura Belanda. Dengan adanya Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak, lalu berkembanglah pertanian hortikultura tersebut, yaitu berupa sayur, buah, dan bunga. Saat itu adalah untuk menopang kebutuhan para Belanda itu sendiri, bangsa Belanda itu sendiri yang ada di Tanah Karo. Tapi kemudian mereka melihat bahwa tanahnya cukup baik, hasil produksinya juga cukup baik, sehingga kemudian mereka mengembangkan tanaman-tanaman hortikultura tersebut. Sehingga saat itu mereka juga mengembangkan untuk pembibitan-pembibitan pada masa kolonial. Dan ini kemudian berlanjut sampai pada masa kemerdekaan. Dan bisa dikenal bahwa tanaman hortikultura itu sudah diekspor sampai keluar. Sejak dulu, Tanah Karo dikenal memiliki komoditas hortikultura andalan berupa wortel, kentang, cabai, dan bawang merah. Rata-rata petani mampu menghasilkan 70.000 hingga 140.000 ton setiap tahunnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo, Metesa Karo-Karo mengatakan, hasil pertanian hortikultura dari daerah ini tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Sumatera Utara, namun hingga Pulau Jawa. Kualitas tanah yang subur serta perawatan pada tanaman yang memadai menjadi alasan mengapa hasil bumi Tanah Karo selalu menjadi primadona. Sebenarnya begini, Karo ini terkenal dengan produk hortikultura, ya. Hortikultura itu salah satu adalah wortel, ya, wortel, kentang, cabai, bawang merah, dan wortel ini sangat spesifik di Kabupaten Karo. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini merupakan tanaman yang sudah ada sejak lama dan kita sudah ada varietasnya yang diakui namanya varietas gundaling, ya. Jadi dia sudah sangat beradaptasi di Kabupaten Karo ini. Kebanyakan para petani di Tanah Karo masih menggunakan pola tanam tradisional. Namun meski begitu, mereka tetap mampu merawat dan menjaga kualitas tanaman mereka. Seperti Santa Rosa Berutarigan, yang 15 tahun terakhir menjadi petani wortel. Ia menjelaskan para petani wortel bisa meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah jika hasil pertanian memenuhi harapan. Kalau namanya kami petani ya, kalau lagi murah dia kayak gitu ya cuman balik modal gitu. Cuman kalau lagi harganya tinggi kayak gini gitu ya, dalam 1 hektar gitu bisa juga kami dapatnya ratusan juta gitu, bisa juga gitu. Kepiawaian para petani di Tanah Karo menjadi bukti bahwa keselarasan antara hasil alam dan kesabaran para petani membuat daerah ini dipercaya menjadi penopang ekonomi Sumatera Utara di sektor pertanian.